Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Elvina Rosa, NIM 11810823404. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Kalau Ibu tanya kabarnya, anak-anak Ibu jawab, Alhamdulillah, luar biasa, semangat, semangat, Allahu Akbar. Bisa? Nah, bagus. Ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu sehat-sehat semua ya pada hari ini. Semuanya hadir? Nah, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sudah siap belajar pada hari ini, Nak? Sudah siap? Nah, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar berikut. Nah, dari kedua gambar tersebut, kira-kira apa yang dapat anak-anak Ibu simpulkan? Iya, benar sekali. Pada gambar yang pertama, terlihat sebuah keluarga yang sedang berkumpul untuk mengobrol dan bercengkrama bersama. Pada gambar kedua, terlihat dua orang kakak beradik yang sedang belajar dan bermain bersama. Nah, dari kedua gambar tersebut, menampilkan hidup rukun di mana, Nak? Iya, betul. Kedua gambar tersebut menampilkan bentuk hidup rukun di rumah. Nah, siapa yang tahu apa pembahasan kita pada hari ini? Iya, betul, benar sekali. Pada hari ini kita akan membahas subtema 1, hidup rukun di rumah pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, anak-anak Ibu diharapkan dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita dengan tepat. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, anak-anak Ibu diharapkan dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada percakapan tersebut
dengan tepat. Yang ketiga, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, anak-anak ibu diharapkan dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Yang keempat, dengan diberikan kumpulan kubus lebih dari 100, anak-anak ibu diharapkan dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 999 dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan lagu anak, anak-anak ibu diharapkan dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diberikan lagu anak-anak, anak-anak ibu diharapkan dapat menampilkan panjang pendek bunyi pada lagu anak dengan tepat. Baiklah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang ungkapan dalam teks cerita. Coba anak-anak ibu simak teks cerita yang akan ibu bacakan berikut. Kita baca sama-sama ya, Nak. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, adakah kata-kata yang dalam teks bacaan tadi yang anak-anak ibu tidak tahu artinya? Ada tidak anak-anak ibu? Nah, tadi ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita memiliki buah? Seperti apel, pir, atau mungkin mangga? Tentunya tidak ya anak-anak ibu. Bukan itu maksudnya ya, Nak. Buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Apa itu ungkapan? Hayo, siapa yang tahu? Nah, betul sekali. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti yang berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan memiliki arti. Dan setiap ungkapan itu ada artinya. Nah, dalam teks cerita yang telah ibu bacakan tadi, ada kata buah tangan. Bukan artinya tangan kita ada buahnya, tapi arti buah tangan tersebut adalah oleh-oleh. Buah tangan adalah kalimat ungkapan yang mengandung arti oleh-oleh. Lalu juga ada kata buah hati. Buah hati tersebut bukan maksudnya hati kita ada buahnya. Buah hati maksudnya adalah anak atau anak kesayangan. Lihat di sini. Ibu mempunyai beberapa contoh kalimat yang di dalamnya terdapat kata ungkapan. Yang pertama, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Nah, ini memiliki arti bahwa ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Karena buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Buah tangan merupakan
kata ungkapan yang berarti oleh-oleh. Contoh yang kedua, Royan adalah buah hati orang tuanya. Maka artinya Royan adalah anak orang tuanya. Bisa juga buah hati itu artinya adalah anak kesayangan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh kalimat dari kata yang mengandung atau kalimat yang mengandung ungkapan. Jadi kira-kira sampai di sini paham, Nak? Nah, bagus. Materi pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih. Sebelumnya, agar anak-anak Ibu bisa lebih semangat dalam belajar, Ibu akan menampilkan ice breaking yang nantinya anak-anak Ibu mengikutinya di rumah. Nah, ikuti ya anak-anak Ibu. Tepuk semangat. Aku, kamu, semangat. Sekali lagi ya anak-anak Ibu. Tepuk semangat. Aku, kamu, semangat. Nah, sudah semangat belum anak-anak Ibu? Nah, ada lagi ya. Ikuti juga Ibu ya. Tepuk rukun. Di sini rukun, di sana rukun, di mana-mana hidupku rukun. Di sekolah rukun, di rumah rukun, di tempat bermain juga rukun. La 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 la. Khusus untuk muatan pembelajaran matematika, kita hari ini belajar membaca dan menulis bilangan sampai 999. Nah, anak-anak Ibu udah semangat kan? Nah, ayo kita mulai belajar. Perhatikan gambar berikut. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Di rak buku itu adalah buku-buku hadiah dari ayahnya. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Nah, berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah anak-anak Ibu bisa menghitung berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Lalu, bagaimana agar kita mudah menghitungnya? Anak-anak Ibu di rumah pasti mempunyai buku bacaan. Coba anak-anak Ibu menghitung buku bacaannya. Nah, ayo anak-anak Ibu kita simak sama-sama ya bagaimana cara menghitung buku di rak tersebut. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Kalau 50-an sama dengan 50. Jadi, satu kelompok itu 10 buku atau 1 puluhan. Kalau 5 tumpukan buku, maka akan ada 50. Di sini, Ibu punya 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Satu susunan itu jumlahnya 10. Kalau 5 susunan buku, maka jumlahnya 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara. Lalu ditambah lagi ada susunan yang jumlahnya 7. Maka banyak bukunya ada 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak buku ada 57. Sekarang anak-anak Ibu perhatikan kembali buku-buku yang ada di dalam rak. Ibu menyusunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok itu isinya 10. Maka 10 kelompok buku jumlahnya ada 100. Dari mana Ibu datangnya 100? Ayo anak-anak Ibu kita jumlahkan. Ingat, satu kelompok itu isinya ada 10. Nah, di sini ada 10 ditambah 10 sama dengan 20.
20 ditambah 10 sama dengan 30. 30 ditambah 10 sama dengan 40. 40 ditambah 10 sama dengan 50. 50 ditambah 10 sama dengan 60. 60 ditambah 10 sama dengan 70. 70 ditambah 10 sama dengan 70 ditambah 10 sama dengan 80. 80 ditambah 10 sama dengan 90. 90 ditambah 10 sama dengan 100. Nah, jadi berapa banyak buku di rak tersebut? Ternyata ada 10 tumpukan buku, yang artinya rak buku itu berisi, nah benar sekali anak-anak ibu, yaitu berisi 100 buku. Anak-anak ibu, amatilah gambar berikut ini. Nah, anak-anak ibu, di sini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, anak-anak ibu benar. Gambar ini yaitu adalah gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10. Nah, digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, anak-anak ibu perhatikan di sini. Ini ada kubus puluhan. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Jika kubus ratusan bisa digambarkan seperti ini ya anak-anak ibu, yang berjumlah 100. Selanjutnya kita akan membahas soal berikut ini. Soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar kubus. Dari kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada 1. Maka nilainya ada berapa anak-anak ibu? Ya benar, nilainya adalah 100. Selanjutnya kita lihat kubus puluhan. Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan, maka nilainya adalah 70. Lalu kubus satuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berapa anak-anak ibu? Ya, ada 8. Maka nilai satuannya ada 8. Lalu kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan berapa ya anak-anak ibu? Ya, benar jawabannya yaitu 178. Ditulis dengan 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini dibaca dengan 178. Anak-anak ibu, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Di sini ibu punya bilangan 1, 4, 5. Ini salah ya anak-anak ibu. Cara membacanya yang benar di sini, angka 1 menempati ratusan, angka 4 menempati angka puluhan, dan angka 5 menempati satuan. Jadi, cara membacanya 145. Berikut ada bilangan 205. Apakah seperti itu membacanya anak-anak ibu? Nah, tidak. Jadi, angka berapa yang menempati ratusan anak-anak ibu? Nah, benar, yaitu angka 2. Lalu, puluhannya, adakah puluhannya anak-anak ibu? Ya, puluhannya angka 0 di situ. Lalu, satuannya angka 5. Jadi, cara membacanya 205. Karena di sini puluhannya 0, maka tidak dibaca seperti 205. Itu salah ya anak-anak ibu. Tapi cara membacanya itu 205. Sekarang anak-anak ibu kita akan belajar menulis bilangan. Ada bilangan 200, maka ditulis 2 kita tempatkan di depan ratus, berarti nolnya ada 2. Berarti cara penulisannya seperti ini ya anak-anak ibu. Selanjutnya 452. Ratusannya ada berapa anak-anak ibu? Ya benar, ada angka 4. Dan puluhannya ada berapa anak-anak ibu? Nah benar, ada angka 5. Dan satuannya ada angka 2. Maka penulisannya seperti ini ya anak-anak ibu. Dan dibaca dengan 452. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan latihan untuk dikerjakan ya anak-anak ibu. Nah, ini soal latihan yang akan dikerjakan oleh anak-anak ibu di rumah. Sambil sama-sama kita mempelajarinya, cara menulis bilangan dan cara membaca bilangan. Yuk anak-anak ibu, kita membaca bilangan lagi ya. Kalau bilangan ini dibaca berapa anak-anak ibu? Nah, benar, 400. Nah, kalau bilangan ini dibaca berapa anak-anak ibu?
Nah, benar juga, 505. Nah, selanjutnya kalau bilangan ini dibaca berapa ya? Nah, benar, 611. Jangan dibaca 611, tapi dibaca 611. Dari penjelasan Ibu tentang materi membaca dan menulis bilangan sampai 999, apakah anak Ibu ada yang belum mengerti? Jika ada belum mengerti, anak Ibu bisa menonton ulang kembali video ini. Hai anak-anak ibu, hari ini Ibu Nanda akan mengajak anak-anak ibu yang ada di rumah untuk belajar membedakan panjang pendek bunyi pada sebuah lagu. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Beramah dan Sopan. Oke anak-anak ibu, sebelum kita bernyanyi, Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka bernyanyi? Ayo tunjuk tangan. Iya, semuanya pada suka bernyanyi ya. Nah, jadi anak-anak ibu, pada saat kita bernyanyi, bunyi yang dikeluarkan itu berbeda-beda loh. Kok bisa ya? Iya, ada bunyi yang panjang, ada bunyi yang pendek. Nah, biasanya bunyi yang panjang itu lebih lama dibandingkan dengan bunyi yang pendek. Nah, langsung saja kita bernyanyi lagu Beramah dan Sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan pelan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tawan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar beramah dan sopan. Anak-anak ibu, seru banget kan nyanyinya? Nah, sekarang kita akan membedakan bunyi panjang dan juga bunyi pendek dari sebuah lagu Beramah dan Sopan yang sudah kita nyanyikan tadi. Anak-anak ibu, di belakang ibu sudah ibu letakkan teks lirik lagu Beramah dan Sopan yang tadi sudah kita nyanyikan. Dan sekarang kita akan mencari dan membedakan bunyi panjang dan bunyi pendeknya. Nah, itu kalian lihat di sana ada tanda titik yang berwarna merah dan juga garis bawah atau garis panjang di bawah teksnya itu menandakan bunyi panjang, sedangkan titik itu menandakan bunyi pendek. Artinya pada setiap lirik ada yang harus dipanjangkan dan ada yang harus dipendekkan saja, yang tidak perlu dipanjangkan. Oke, kita buat contoh saja. Bukannya congkak. Nah, pada bagian cong itu dipanjangkan karena ada tanda garis di bawahnya. Nah, pada yang lainnya, bu sama kan, nya dan ka itu hanya dipendekkan saja, tidak perlu dipanjangkan. Bukannya congkak. Bukannya congkak. Oke? Paham? Yang lirik kedua, bukannya sombong. Nah, pada lirik kedua, di situ ada 2 garis di bawahnya dan 3 titik. Ia menandakan 2 dia harus dipanjangkan dan juga 3 kata yang tidak perlu dipanjangkan. Nah, bunyinya bukannya sombong.
bukannya sombong. Nah, gitu anak-anak ibu. Oke, kita ke bawah lirik yang ketiga. Yang disayangi, yang disayangi. Berarti yang itu kan ada garis di bawahnya, berarti dipanjangkan. Yang lainnya itu tidak perlu dipanjangkan. Yang disayangi, handai dan taulan. Nah, bagian lan juga dipanjangkan. Oke, kita ulang ya dari awal lirik yang pertama. Kita lihat tandanya dan ikuti peraturannya. Yang tanda titik untuk tidak memanjangkan bunyinya atau dipendekkan saja, dan untuk garis bawah yang ada garisnya itu dipanjangkan kata-katanya, bunyinya. Oke, kita ulang. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Nah, bagus. Begitu caranya anak-anak ibu. Kita lihat tandanya dan kita praktekkan di dalam nyanyiannya. Nah, itu kan baru 3 lirik ya kan? Ada beberapa lirik lagi yang belum dikasih tanda. Nah, tugas anak-anak ibu kasih tanda sesuai dengan bunyi panjang pendeknya. Baik anak-anak ibu, mari kita sama-sama menyimpulkan pelajaran kita untuk hari ini ya, yaitu pelajaran tema 1, yaitu tentang hidup rukun. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu Elvinda dan juga Ibu Sri mengucapkan Pak Topik menjahit kopiah dijahit, beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.